Baik kawan-kawan media di seluruh Indonesia yang saya hormati, kebetulan sekarang nuansanya rileks, santai, eh, lebih bisa apa ya namanya ya, menyampaikannya dengan leluasa. Jadi gini teman-teman, dayung bersambut ketika hari ini saya mendapatkan informasi yang mungkin tayangan yang sebelum ini didengarkan oleh para kawan-kawan sahabat ya. Jadi alhamdulillah dukungan-dukungan untuk saya sudah bertambah. Saya haturkan terima kasih banyak terkait teman-teman yang memang mendukung saya, yang terutama sama-sama Officium Nobile atau advokat. Dan gini teman-teman, alhamdulillah barusan saya sudah berkomunikasi ya dengan Bang Alvin Lim, Ko Alvin Lim, dan beliau mempertimbangkan ketika permasalahan yang sama. Jadi RD Law dengan Alvin Lim itu sama-sama harinya, sama-sama tanggalnya, sama-sama waktunya dilaporkan. Jadi mungkin dengan berat hati ketika saya juga nanti akan disampaikan besok. Kenapa saya berat hati? Sebetulnya saya itu sudah tidak ingin lagi berkaitan dengan kasus Agus, karena memang saya sudah bukan kuasa hukumnya Agus. Tapi saran teman-teman, ketika memang saya ditanya tadi, kita sempat sedikit rapat terbatas di kelembagaan karena ini mengarah kepada pimpinan lembaga atau lembaga hukum Indonesia. Maka saya sampaikan kepada teman-teman media, saya insya Allah siap menghadapi segala sesuatunya dan termasuk risikonya. Jadi yang tadinya hari ini saya mau ke Polda Metro diundur besok, dan besok mungkin saya juga akan bersama Alvin Lim melaporkan NP ke Mabes Polri ya. Terkait apa nanti kita lihat besok. Dan saya juga sebetulnya kemarin sempat diberikan informasi sama teman-teman yang masih support untuk kasus ini. Melihat kondisivitas, saya sebetulnya sudah tidak ingin masalah ini ramai. Tapi apakah saya harus diam saja seperti pertanyaan saya tadi? Apakah saya harus mengalah melakukan suatu proses hukum? Tapi Adelo mungkin tidak seperti itu. Jadi insya Allah mulai besok saya akan kembali menjadi kuasa hukumnya Agus bersama Alvin Lim dan partner antara RD Law Firm dengan LQ Law Firm ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak advokat ya. Memang saya mempertimbangkan hari ini, cuman saya sudah sangat genap ya untuk besok saya bisa bareng-bareng dengan Bang Alvin Lim untuk melaporkan NP, yang dimana secara status sosial kemarin saya sudah menjaga kondisivitas ya. Saya jujur saya tidak menyangka bahwa saya RD Law dilaporkan ke Polda Metro. Karena apa? Yang pertama, saya sudah mengakui bersalah, saya sudah meminta maaf. Setelah permintaan maaf itu saya sudah bersama-sama di live platform virtual. Bahkan di salah satu platform virtual tersebut dinyatakan oleh hostnya bahwa saya dengan NP sudah bermaafan, sudah baik-baikan. Tetapi itulah sifatnya NP, tiba-tiba saya diikut sertakan ya. Jadi bagi saya tidak pantas untuk diam ya, karena saya juga sudah diam selama ini selama 47 hari. Saya diam, saya tidak mau ikut campur dengan urusan dia dengan Mas Agus. Tapi ketika mungkin ini jalan dari Tuhan ya, ketika saya barusan dikonfirmasi dengan teman-teman dan saya sudah berkomunikasi dengan Bang Alvin Lim ya. Jadi dua firma hukum ini insya Allah kita fighter membela Agus ya. Dan dari dulu sampai sekarang pun tidak ada perkataan saya yang tidak membela Agus ya. Yang pertama, Agus itu orang yang sedang diberikan musibah, disiram
matanya sehingga kehilangan organ tubuhnya. Yang kedua, donasinya yang patut diduga sesuai dengan pelaporan sebelumnya itulah diambil dengan cara-cara melawan hukum. Ada unsur paksaan, mengancam untuk memviralkan segala macam. Sehingga Agus ini harus menerima resiko hidup yang lebih dalam. Nah, tapi dalam pikiran saya begini, apakah mungkin ya ini cara Tuhan menunjukkan lewat saya dengan Bang Alvin Lim ya untuk bisa menjelaskan kepada publik ya, untuk bisa membuka tabir kegelapan ini kepada publik. Karena jujur ya, saya adalah orang yang paling banyak dihubungi teman-teman NP, dari mantan pramugari, dari mantan administrasinya, dari orang IT-nya, sahabat-sahabatnya, kan begitu. Dan saya juga sudah sampaikan ke publik ya, saya punya 17 bukti ya, nggak main-main ini. Tentang apa? Ya jelaskan di sini. Saya dihubungi oleh seseorang meminta imbalan kalau penggiringan yang Novi lakukan ya, bahwa Erdelo menelepon meminta sejumlah memberikan sejumlah uang. Cobalah penggiringan opininya jangan seperti itu. Sampaikan apa adanya. Yang jelas mantan ya dari pegawainya NV berkomunikasi dengan saya, waktu itu saya yang telepon ya. Tapi sama saya tidak mau berkomunikasi lagi, akhirnya dia berkomunikasi dengan sahabatnya NP yang lain. Dan dia mengirimkan beberapa dokumen yang minta ditebus sekian juta. Saya baca satu persatu ya, saya baca satu persatu, tujuannya biar tidak hoak. Nanti saya kirimkan buktinya ya. Yang pertama ditanya oleh beberapa situs internet yang mempertanyakan tentang aliran dana donasi. Yang kedua chatting jual beli anak gitu kan. Nah itu barang buktinya sudah di saya, cuman saya tinggal nego saja ya, apakah penting atau tidak. Terus yang ketiga KTP ganda dan bukti fisiknya secara visual screenshot sudah di saya. Nah terus paspor palsu ya kan, ya terus yang lain-lain ya, termasuk narkoboy gitu loh. Narkoboy saya punya barang buktinya. Jadi dalam proses hukum itu saya sudah menyiapkan banyak barang bukti ya. Makanya saya aneh gitu loh. Saya sudah diam 47 hari saya puasa, tidak berbicara ya kan. Kalau misalkan memang apa yang harus saya lakukan untuk saya meminta maaf, saya minta maaf. Bahkan satu hari yang sekarang menjadi ketua tim dari NP menelpon saya, halo saudaraku, santai aja itu nggak masuk unsur. Ya iyalah, saya bertanya, ya perlu nggak saya bongkar kalau Pajik ini seorang penipu? Itu kan bertanya kepada publik. Saya pun seorang advokat, mana mungkin saya menyampaikan suatu berita hoax. Pasti saya ada barang buktinya. Kalau saya menyampaikan sebagai fakta, berarti itu kan fakta yang saya sampaikan. Ya, tendensinya kemana? Tendensinya apakah pantas orang yang sudah buta, udah sakit, terus dibully, digiring opininya. Bahkan saya kemarin sempat merinding, Pak Ketua, ketika saya melihat dua orang perempuan membuat suatu meme yang menurut saya tidak mendidik ya. Jadi kan banyak anak-anak kecil nanti yang pakai kapas, joget-joget kan begitu. Itu kan melukai perasaan Mas Agus, meskipun Mas Agus sekarang belum resmi lagi menjadi klien saya ya. Sampai kapanpun Erdelo tidak pernah menjelekkan rekan sejawat. Bahkan kemarin waktu jam 19 saya berbicara dengan PH-nya NP. Saya komunikasi, saya telepon. Halo bro, katanya gue dilaporin. Enggak ada yang dilaporin. Nah tiba-tiba saya konfirmasi, aduh saya nggak tahu menahu Bang Nopi laporin abang kan begitu. Ya, cuman saya bingung ya. Saya sudah diam, saya sudah mengakui kesalahan saya sudah meminta maaf. Nah masih terus yang mau dilaporkan sama Anda ini apa? Kalau tentang narkoboy, saya punya barang buktinya, rekaman pembicaraan sahabat Anda yang mengatakan dia juga diajak Pak. Nah sekarang kalau saya sampaikan kepada publik, ini orang bagaimana ceritanya? Kok mengajak orang lain untuk mengkonsumsi kan begitu? Salah benarnya kejarlah orang itu. Ya, tentang saya menyampaikan kepada publik karena saya bingung Pak. Ya katanya kan mobil Alphard itu sama dia di
apa namanya didonasikan atau diapakan, saya nggak tahu. Cuman faktanya setelah saya lihat ini orang korban, kunci aslinya sama STNK aslinya itu ada di kami, ya. Dan saya siap menghadirkan barang bukti itu. Termasuk besok sebelum saya mau melaporkan ke Mabes Polri tentang KTP ganda yang nicknya sama, itu saya akan koordinasi dulu dengan Dukcapil. Ya, setelah koordinasi dengan Dukcapil bahwa betul ini dikatakan patut diduga orang ini melanggar landasan konstitusional, ya, pasal 263 ya kalau nggak salah, itu ancamannya 6 tahun. Maka saya mencoba merenung, ini Teknopi ini sudah bertemu saya dengan baik, sudah nyaman, sudah saling memaafkan gitu loh, kok nyenggol-nyenggol saya, ya. Kan harusnya sudah bisa mengukur ini, kalau Erdelau disenggol ini tambah gila kan gitu. Tapi saya akan belajar dari pengalaman kemarin, coba saya akan sinergi dengan LQ Law Firm. Nah, saya juga nggak perlu sepil, nanti aja di press conference bersama LQ Law Firm saya akan menunjukkan beberapa barang buktinya, ya. Dan teman-teman sepakat tadi kita akan laporkan karena memang ini dokumen negara, ya, yang digandakan, ya, sehingga kami patut menduga semua transaksi keuangan, semua pembuatan badan ini, kami patut menduga itu memakai identitas yang tidak semestinya. Itu aja, ya. Jadi pesan saya buat MP, ya, sebaiknya saya yang diam. Sebetulnya Anda itu sudah terkenal, Anda itu sudah hebat gitu loh. Saya mensupport Anda dari kemarin kan. Saya dengan Nopi baik, saya dengan Agus baik gitu. Ngapain orang sudah sadar dengan kesalahannya meminta maaf dicongkel-congkel lagi, kan begitu. Akhirnya kan saya juga harus berstatement lagi. Apakah status saya dilaporkan saya harus diam saja? Oh tidak, ya. Saya sudah komitmen, Anda pukul saya 1 kali, Anda saya pukul sama saya 1000 kali. Gak ada urusan bagi saya. Dan saya sudah tahu risikonya seperti apa. Saya seorang advokat. Ketika yang Anda laporkan itu sesuai dengan barang bukti, saya sudah tahu konsekuensi hukumnya seperti apa, ya. Untuk menegakkan keadilan itu nggak usah takut, ya. Saya udah tahu risikonya sampai di mana, ya. Bismillah, apa yang terjadi dengan diri saya akan gentleman, saya hadapin. Nah, berarti kan sekarang NP sudah membuka ruang perseteruan kembali, ya. Jadi untuk para PH-nya NP, saya meminta maaf, bukan saya tidak menghargai persaudaraan saya dengan saudara Kurekan, tapi ini hak saya, ya. Saya akan memikirkan dari kemarin statement saya terakhir di beberapa channel YouTube. Saya menyampaikan kepada publik tergantung sikap orang kepada saya. Tergantung sikap Anda kepada saya. Saya tahu kalau saya melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain dirugikan secara imaterial, saya meminta maaf. Tapi ketika itu halnya tidak diterima dan cenderung bahwa itu adalah hal-hal yang tidak baik menurut mereka, ya nggak apa-apa, ya, kita ramein aja, ya. Dan sekarang saya katakan sudah bukan 50 lagi, udah 85 lawyer yang WA saya siap bantu Erdelau dengan Alvin Lim, ya. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan besok kita semua berumur panjang, sehat. Saya akan juga bersama-sama LQ Law Firm yang sudah diatensi di Mabes Polri, ya. Jadi ini akan menjadi suatu berita yang berkepanjangan lagi. Saya sebetulnya Pak Jack, Pak Ketua, saya nggak mau masalah ini terus rame, memberi tontonan-tontonan yang tidak mendidik kepada masyarakat. Karena apa? Bang FA dengan Densu sudah damai, Bang FA sudah siap mencabut gitu kan. Dari awal permasalahan ini di NP, kasihkan uang itu ke Agus, sudah selesai gitu loh, ya. Atas dasar apa? Nah sekarang donatur juga menuntut. Nah inilah jadi blundernya, ya. Nah Anda pikirkan saja aja dulu, ya, terkait uang donasi itu gimana pertanggungjawaban saudara, ya. Jangan memikirkan orang yang hilap sudah meminta maaf, ya, dicongkel lagi, ya. Dan saya nggak bisa diam. Apa yang dilakukan oleh rekan sejawat saya Bang Firdaus Wibowo kemarin ketika sakit hati, ya bahannya udah di kami semua, ya. Jadi sepakat teman-teman, ketika memang ini sudah terjadi upaya hukum dari NP, ya dengan sekuat tenaga, bila perlu darah dan nyawa saya pertaruhkan, ya. Bagi saya masuk penjara nggak ada urusan bagi saya. Tapi kalau saya datang malam hari ini
malaikat maut, saya harus siap dan memaksa. Waktunya beberapa detik itu. Kalau cuma dilaporin itu berproses, ya. Nggak apa-apa, netizen sekarang sudah mulai melihat saya menghindar dan saya menjauh dari kasus ini. Saya udah baik dengan netizen, bercanda-canda segala macam, ya. Nah, tetapi pematiknya sudah dinyalakan kembali, RDLO dinyalakan kembali, ya saya siap menyuarakan suara saya sampai Indonesia bergetar. Ya, nggak ada urusan bagi saya. Saya menjaga harga diri saya, ya. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah ada statement saya menjelekkan klien saya. Tidak ada dari awal sampai akhir saya menjelekkan sesama rekan, ya. Tetapi posisinya saat ini adalah orang, ya, 1% individu manusia di Indonesia ini yang sudah dilaporkan. Apa saya harus diam saja? Ya melawan lah, ya kan? Nah, kalau misalkan kemarin Anda berkomunikasi dengan baik dengan saya, dianggap itu hanya menunda waktu, ya, ya nggak harus lah. Ya saya cuma kasihan aja, Pak. Kalau saya kan orangnya santai, ya saya siap menghadapi semua pelaporannya dan saya siap bertanggung jawab atas pelaporan ini, ya. Saya pertaruhkan harga diri saya, nyawa saya, masa depan saya, karir saya, karena ini saya harus membela, Pak. Saya nggak bisa diem, Pak, ya. Nah, jadi kan udah saya sepil tuh, ya, pelaporan pertama tentang Anda menyampaikan kepada saya dengan perasa ODGJ. Anda sudah terang benderang menyampaikan di publik ujaran kebencian dengan manusia yang nggak punya otak segala macam, itu kan saya laporkan, ya. Dan Anda merasa diri Anda benar ketika Anda melaporkan orang, ya. Ya kalau misalkan Anda seorang yang dikelilingi oleh lawyer-lawyer yang hebat, ya silakan somasi dulu, saya jawab somasinya. Silakan tanyakan dulu etiknya, kan begitu. Tiba-tiba ujug-ujug laporan. Ya sekarang kita harus melawan apapun yang terjadi, ya. Dari beberapa lembaga yang dimana saya di situ sebagai ketua bidang hukum, termasuk Lembaga Hukum Indonesia, ya kita harus melawan dengan cara apapun. Mudah-mudahan dengan cara perlawanan kita ini kita sedang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan membuka ke publik mana yang baik dan yang benar, ya. Kalau memang salah saya mengikuti kesalahan saya sudah terlebih dulu minta maaf, ya. Saya nggak rugi, saya nggak hina kalau saya minta maaf, ya. Tetapi kalau ini adalah jalan dari Tuhan untuk menunjukkan siapa NP sebenarnya. Kok banyak berita-berita miring, kok banyak. Kenapa teman-temannya NP berbicara bahwa saya baru melihat orang yang paling sadis di dunia ini, ya. Saya baru melihat sahabat baik kok seperti kayak begini. Ya itu saya tampung, ya, sampai dia mensupport saya dengan beberapa informasi-informasi yang saya rasa yang harus saya analisa, kan begitu. Apalagi Bang Alvin Lim besok sudah diatensi di Mabes Polri akan melaporkan beberapa pelaporan, ya termasuk saya pun, kan gitu. Ya mungkin nggak tahu apa beliau mungkin maunya menjadi trending popularitas seperti ini. Saya nggak mau lah ikut pansos di orang sakit, ya karena saya sudah diam, dicolek lagi ya. Jadi begitu teman-teman media, ini saya lagi santai dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat informasinya dan mudah-mudahan menjadi nilai bergaining buat NP untuk mempertimbangkannya. Tapi ketika memang itu sudah menjadi keputusan bulat, gaspol, ya, nggak ada masalah bagi saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.